warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dekati Rafi, absen 4. Perkenalkan, nama saya M. Fadil Munawar, absen 14. Saya Muhammad Hussein Haji, absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darjo Maulana, absen 21. Di sini kami akan mempresentasikan tentang gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik. Pengertian gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. 3 prinsip elektromagnetik. Yang pertama, hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik. Yang kedua, hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan nilainya. Yang ketiga, hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat pada ruangan tanpa medium. Yang kedua, tidak memiliki memuatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Yang ketiga, dapat mengalami pemantulan refleksi, pembiasan refraksi, perpaduan interferensi, pelenturan difraksi, pengutuban polarisasi. Yang keempat, merupakan gelombang transversal. Spektrum elektromagnetik adalah tentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam sebuah radiasi elektromagnetik. Pengamatan spektrum elektromagnetik terjadi di dalam sinyal radio, sinyal televisi, sinyal radar, cahaya tak terlihat, sinar X, dan sinar gamma. Jenis radiasi. Gelombang radio. Gelombang radio dipancarkan dan diterima oleh antena yang tersusun atas konduktor seperti batang resonator logam. Pada zaman modern seperti sekarang, gelombang radio dapat dihasilkan menggunakan sebuah alat pemancar elektronik yang mengalirkan arus listrik AC menuju antena. Gelombang mikro, gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 1 mm hingga 30,5 cm. Pada bidang frekuensi SHF, EHF, dan sebagainya UHF. Aplikasi gelombang mikro biasa dijumpai pada oven gelombang mikro dan pemanas industri. Gelombang mikro juga menjadi panjang gelombang utama dalam sistem radar, komunikasi satelit, dan jaringan kabel seperti Wi-Fi. Radiasi inframerah memiliki frekuensi antara 300 GHz hingga 400 THz dengan panjang gelombang antara 760 nm hingga 1 mm. Dalam kehidupan sehari-hari, radiasi inframerah digunakan pada lampu penghangat dan pemanggang. Radiasi inframerah yang dipancarkan bersamaan dengan kalor dapat dimanfaatkan pada pendeteksi suhu tubuh, temperatur di permukaan bumi, dan kacamata penglihatan malam. Jenis radiasi. Cahaya tampak adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang paling sensitif bagi mata manusia. Cahaya tampak dan inframerah dekat biasanya diserap dan diemisikan oleh elektron pada molekul atau atom yang mengalami perpindahan ikatan energi. Radiasi ultraviolet. Panjang gelombang sinar ultraviolet lebih pendek dibandingkan warna ungu pada cahaya tampak, tetapi lebih panjang apabila dibandingkan dengan panjang gelombang sinar X UV. Merupakan radiasi dengan panjang gelombang terpanjang yang mampu mengionisasi atom-atom dengan cara memisahkan elektron dari mereka. Sinar X sama seperti sinar UV memiliki panjang gelombang pendek. Sinar X merupakan radiasi pengionisasi. Meskipun demikian, sinar X memiliki energi yang lebih tinggi sehingga mampu berinteraksi dengan materi melalui efek Compton. Sinar gamma. Sinar gamma ditemukan oleh Paul Ulrich Villard
pada tahun 1900. Sinar gamma merupakan foton yang memiliki energi paling tinggi dan tidak memiliki batas bawah panjang gelombang. Dalam astronomi, sinar gamma digunakan untuk meneliti objek atau wilayah berenergi tinggi. Meskipun demikian, sama seperti teleskop sinar X, penelitian yang melibatkan sinar gamma dari ruang angkasa hanya dapat dilakukan menggunakan teleskop di luar atmosfer bumi. Pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Gelombang radio digunakan untuk komunikasi radio, satelit, dan lain halnya. Gelombang mikro digunakan untuk pemanasan microwave, komunikasi radar, gelombang radar. Gelombang inframerah digunakan untuk remote control, traffic fisik, topografi daerah dan alam, memotret dalam kabut. Sinar tampak membantu untuk penglihatan mata, penggunaan sinar laser. Sinar ultraviolet digunakan untuk keahlian tanda tangan bank, fotosintesis tumbuhan, dan pembentukan vitamin D. Sinar X digunakan untuk memeriksa barang di bandara, analisis struktur badan, memotret organ dalam kedokteran, mendeteksi keretakan pada logam. Sinar gamma digunakan untuk terapi kanker, sterilisasi makanan, pembuatan varietas tanaman unggul, mendeteksi keretakan, mengurangi populasi hama. Bahaya reaksi elektromagnetik. Jika sudah terpapar gelombang elektromagnetik, efeknya bermacam-macam, seperti nyeri kepala atau pusing, kerusakan saraf otak, Alzheimer, dan kanker otak. Pengertian intensitas gelombang elektromagnetik. Intensitas gelombang elektromagnetik yaitu energi persatuan waktu dan persatuan luas. Intensitas ini dipengaruhi oleh kuat medan listrik, kecepatan cahaya, dan permeabilitas ruang hampa. Persamaannya ini dengan diketahui EM sama dengan amplitudo medan listrik, PM sama dengan amplitudo medan magnet, K sama dengan tetapan angka gelombang, omega sama dengan frekuensi sudut, omega sama dengan 2πf. Dan yang satunya ini dengan diketahui S sama dengan laju energi persatuan luas, S sama dengan energi pada medan listrik, B sama dengan laju energi pada medan magnet. mu0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Persamaan ini dengan diketahui S sama dengan laju energi persatuan luas, EM sama dengan amplitudo medan listrik, BM sama dengan amplitudo medan magnet, mu0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Dan terima kasih dari kami, Pak Herman membeli bakwan. Jangan lupa like-nya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.